Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perlindungan hari ini tanggal 18 Juni 2024. Saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam mengasihi ada kuasa mukjizat. Bacaan liturgi hadiah hari ini diambil dari 1 Raja 21 ayat 17 sampai dengan 29 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mengasihi musuh mungkinkah? Bagaimana hati ini terima bahkan mengasihi kepada mereka yang telah melukai kita, yang telah menyakiti kita. Tapi saudara, Yesus sampaikan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Di sini saudara, Yesus menyampaikan bukan saja mengasihi saudara, tapi juga mau mendoakan musuh kita. Aduh, mana mungkin kita dapat mendoakan musuh-musuh kita yang menyakiti kita? Tidak mungkin. Tidak sanggup. Itulah ungkapan kita. Jangankan mendoakan, menyebut namanya saja udah rasa jijik. Gimana ini? Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, saudara, mungkin lebih parah lagi. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28. Berbuatlah baik, mintalah berkat dan berdoalah. Lucu kan saudara? Kita minta berkat kepada mereka, saudara. Kita mau berbuat baik kepada mereka, saudara. Mana mungkin ini? Kepada mereka yang membenci kita, menyakiti kita, mencaci kita, melukai kita. Waduh. Saudara, sebagai manusia yang penuh kedagingan ini, bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu, saudara? Balas dendam yang ada pada hati kita. Balas dendam yang ada di dalam hati kita karena kedagingan kita, saudara. Kita tak mampu, kita tak sanggup, saudara, untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Junjungan kita. Untuk itulah Sang Maha Guru kita sampaikan. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Kita diminta, saudara, untuk belajar darinya, dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dengan lemah lembut dan rendah hati, saudara, kita akan memiliki kasih, saudara. Dengan kasih, saudara, dan berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengasihi, mencintai musuh-musuh kita, saudara. Dalam mengasihi, saudara, ada pengampunan. Maka kita mengampuni kesalahan mereka yang bersalah kepada kita dengan tidak mengingat-ingat akan kesalahannya lagi. Itulah yang namanya mengasihi. Dalam mengasihi, kita saling memberi, berbagi kasih, saudara. Dan dalam mengasihi terjadi pemulihan dan kesembuhan.
sharing saya, saudara. Dulu saya membenci seseorang yang telah menyakiti hati saya, yang saya sakit, saudara, bertahun-tahun. Saya sulit untuk memaafkan dia, saudara. Saya dendam. Dan selama saya dendam kepadanya, tubuh saya digerogoti berbagai penyakit. Mulai dari saudara, sakit kepala, sakit perut, sampai stres, saudara. Badan saya kurus kering. Tapi saudara-saudara yang terkasih, berkat doa dan bimbingan pembimbing rohani saya dimampukan untuk mau melangkah mengasihi dan memaafkan orang tersebut, saudara. Saya tidak sekedar dalam ucapan saja untuk memaafkan, mengampuni mereka, saudara. Tidak saja dengan ucapan mengasihi dia, saudara. Namun saya lakukan dengan tindakan, saudara. Saya mau merendahkan hati. Saya terlebih dahulu meminta maaf, saudara. Meminta ampun, saudara. Walau bukan saya yang salah, saudara. Tapi saya mau merendahkan hati, meminta maaf. Kami berpelukan. Dan dia pun meminta maaf kepada saya. Kita berdua mengalami rekonsiliasi. Puji Tuhan, haleluya. Penuh sukacita, saudara. Hidup saya mulai penuh sukacita, penuh kedamaian. Dan lebih dari itu, saudara, penyakit saya, saudara, hilang, sembuh, saudara. Tidak pernah lagi sakit kepala. Ternyata, saudara, orang itu pun mengalami sakit yang harus segera dioperasi. Namun, beberapa saat setelah kami rekonsiliasi, sekitar 10 hari, saya mendapat kabar kalau tumor yang ada pada tubuhnya hilang. Dan dia sembuh. Sembuh, saudara. Dan dia pulih. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah kuasa mujizat Tuhan, saudara. Disitulah, saudara, di dalam mengasihi, mengampuni, saudara, dengan tulus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan turun atas kita. Bukan saja kepada diri kita, saudara, tetapi kepada orang yang kita maafkan, yang kita kasih itu pun, saudara, akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dalam mengasihi yang sungguh tulus dan mau mengampuni, maka akan terjadi mukjizat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah hati kita masih terbeban saat ini, saudara? Karena luka batin kita dan juga ada permusuhan dengan saudara-saudara kita. Masih ada dendam? Mari, saudaraku yang terkasih, kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita saat ini, saudara. Agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikianlah kita disebut anak-anak Allah. Dan biarlah, saudara, kita boleh mau dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk dengan sungguh mengasihi kepada siapa saja, sekalipun yang telah melukai kita, menyakiti kita. Dan biarlah kita boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dari rekonsiliasi kita. Berilah kasih-Mu kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.